Good News Minggu 14 Februari 2021. Terima kasih untuk seluruh jemaat GBI Salatiga yang tetap setia untuk beribadah dari rumah masing-masing sampai saat ini. Mengingatkan untuk petugas pelayan ibadah Minggu 21 Februari 2021, WL akan dilayani oleh Ibu Lani, singer akan dilayani oleh Ibu Rika dan Saudari Sarah, musik akan dilayani oleh Bapak Victor, Saudara Yuda, Saudara Bima dan Saudara Aji, LCD akan dilayani oleh Saudari Gabriel, kameramen akan dilayani oleh tim multimedia dan soundman akan dilayani oleh Saudara Ezra. Mengingatkan untuk seluruh petugas pelayan ibadah untuk mempersiapkan diri dan melakukan rekaman pada hari Kamis jam 5 sore. Menginformasikan untuk petugas jam doa Rabu 17 Februari 2021, MC akan dilayani oleh Saudari Gabriel, musik akan dilayani oleh Saudara Ezra dan Saudara Ega, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Fala. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang tetap setia untuk ikut jam doa setiap hari Rabu jam 6 sore. Kiranya kita semua dapat terus mengikuti persekutuan jam doa setiap minggu. Tugas sekolah Minggu 21 Februari 2021, Indria Saudari Melia, Pratama Saudari Nia, Madya Saudara Valen, dan Tunas Muda Burut. Serta mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap mendukung anak-anak dalam mengikuti sekolah Minggu pukul 9.45 YouTube channel gereja. Mengajak untuk setiap kaum muda dan remaja untuk bersekutu bersama di dalam persekutuan setiap hari Sabtu jam 5 sore melalui YouTube channel Salatiga dan Fellowship. Terima kasih untuk teman-teman tetap setia mengikuti persekutuan. Menginformasikan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker ketika berpergian, mencuci tangan dengan sabun, dan menggunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak dengan orang lain supaya kita terhindar dari virus dan tetap sehat. Terima kasih untuk seluruh dukungan yang telah diberikan baik dalam doa maupun setiap hal, termasuk like dan subscribe channel YouTube Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Kiranya Bapak Ibu tetap setia dan semangat untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kita boleh bersama-sama kembali bersekutu. Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk bersehati, memuji, memuliakan namanya melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita terlebih dahulu mempersembahkan hati kita, memfokuskan diri kita untuk boleh-boleh berada di tempat kita masing-masing untuk menyatukan hati, bersehati, bersekutu, menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sungguh kita kagumi, yang sungguh kita hormati. Ia adalah Allah yang mengasihi kita, bahkan Ia rela mengorbankan dirinya buat kita, anak-anaknya. Ia rela turun ke dunia, mempersembahkan dirinya untuk boleh menggantikan dosa-dosa kita. Kita yang tidak layak ini Tuhan layakkan untuk boleh mendekat kepadanya. Ini adalah bukti bahwa Allah sungguh mengasihi kita, anak-anaknya. Mari kita pujikan bersama-sama dari hati kita. Kaulah yang sungguh luar biasa dahsyat Tuhan. Kasih-Mu Bapa tercurah, sungguh terlalu besar Bapa. Mari kita pujikan bersama-sama. Kita menjadi saksi kasih-Nya yang begitu besar bagi anak-anak-Mu. Dengan darah
Yesus, terima kasih Bapa. Kau Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami sungguh merasakan kasih-Mu. Kau rela menderita menggantikan kami Tuhan. Bahkan darah-Mu tercurah untuk kami. Dan Kau layakkan kami untuk saat ini berada di sini Tuhan. Memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sungguh merasakan kasih-Mu itu Bapa. Dan saat ini Bapa, kami akan bersekutu bersama, memuji, memuliakan Engkau. Kau yang layakkan kami, Kau yang pakai setiap pikiran, hati, dan juga telinga kami Tuhan, untuk boleh menerima kasih-Mu, menjadi saksi kasih-Mu, sehingga boleh dunia tahu Engkau adalah Allah yang sungguh penuh dengan kasih Tuhan. Engkau yang juga berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, sehingga boleh ini semua hanya berfokus kepada memuliakan nama-Mu saja. Kau yang pakai setiap kami Tuhan, untuk boleh bersekutu bersama memuliakan Engkau. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mengucap syukur kita boleh bersama-sama bersekutu dan juga berkumpul bersahati untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Hari ini 14 Februari bertepatan dengan banyak orang merayakan Hari Kasih Sayang. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan sudah terlebih dahulu merasakan kasih sayang yang sejati. Allah telah merelakan dirinya menggantikan kita. Itu adalah satu-satunya bukti kasih yang paling sempurna. Dan setinggi apapun langit masih kalah dengan kasih Allah pada kita. Sedalam-dalam lautan lebih jauh, lebih dalam kasih Allah kepada kita. Kita akan pujikan bersama-sama bahwa Allah kita adalah yang terlebih mengasihi kita. Tidak ada yang menggantikan Allah selain Allah itu sendiri. Mari kita pujikan bersama-sama bahwa Allah mengasihi kita lebih tinggi daripada langit. Dan pada saat pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan boleh curahkan dalam hidup kita melalui doa persembahan dan juga persepuluhan. Dan saat ini Saudari Ella akan membantu kita dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Ucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, Engkau memberi kami kesempatan untuk kami bisa
memberikan yang terbaik untukmu Tuhan. Tuhan, saat ini kami menyerahkan persembahan dan perpuluhan kami ke tangan kuasa-Mu. Biarlah apa yang sudah kami berikan ini Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu dan bisa dipergunakan untuk pekerjaan-Mu saja melalui gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Dan saat ini kita sudah mempersembahkan berupa berkat materi, namun yang terlebih besar bahwa kita bisa lebih lagi mempersembahkan yang lebih besar, yaitu korban syukur kita melalui hidup kita, hati kita untuk boleh Tuhan pakai, Tuhan ubahkan. Mari kita memujikan bersama-sama. Kita akan mengorbankan persembahan yang sungguh terlebih besar, yaitu kerelaan hati kita untuk Tuhan ubahkan dan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Nya. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh baik. Kami mau Tuhan Kau pakai, Kau ubahkan. Saat masuk ke hadirat
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan boleh memberkati kami rindu boleh Tuhan memimpin kehidupan kami dalam kami belajar firman-Mu, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan juga kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, sekali lagi mohon urapan-Mu Engkau nyatakan atas kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua boleh tetap bersuka cita, tetap menikmati kasih Allah, menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Kita akan membaca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kamu harus memberi mereka makan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita diminta untuk memberi sesuatu kepada orang lain ketika keadaan baik-baik saja, ketika semuanya serba cukup, tentu hal itu bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Kita bisa menolong orang lain dengan mudah ketika keadaan kita berada dalam keadaan yang tidak sulit atau baik-baik saja. Tetapi bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain ketika kita sendiri sedang mengalami kekurangan? Masihkah kita bisa memberi untuk orang lain ketika kita sendiri sedang berada dalam situasi yang sulit dan serba terbatas? Masihkah kita mampu menolong orang lain ketika kita sendiri pada waktu itu sedang mengalami kesusahan? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks kita hari ini, Yesus meminta murid-muridnya untuk memberi makan orang banyak yang pada waktu itu sedang ada bersama-sama dengan Yesus. Di ayat yang ke-16 di situ dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Apa yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ini jelas bertolak belakang dengan keadaan, bertolak belakang dengan sikap murid-muridnya pada waktu itu. Di ayat yang ke-15 kita melihat bagaimana murid-murid sebelumnya sudah mengingatkan Yesus. Mereka memerintahkan Yesus untuk lebih baik menyuruh orang banyak itu pulang. Karena tempat itu sunyi, tempat itu sepi, tidak ada tempat untuk mereka membeli makanan di situ. Bahkan kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, dalam cerita yang sama, Filipus, salah seorang dari murid Yesus mengatakan, kalaupun mereka punya uang 200 dinar, uang itu tidak akan cukup untuk memberi banyak orang ini makan sampai kenyang. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa orang yang harus diberi makan itu jumlahnya lebih kurang 5.000 laki-laki. Itu baru laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Kalau kita melihat dalam situasi gereja pada masa kini, ya, membandingkan dengan kehadiran laki-laki dan perempuan di dalam gereja, bisa jadi kehadiran perempuan pada waktu itu jauh lebih banyak. Mungkin jumlahnya bisa 2 kali lipat jumlah kehadiran laki-laki pada waktu itu. Artinya jumlah yang hadir pada waktu itu atau jumlah orang yang banyak pada waktu itu bisa jadi lebih dari 5.000 orang. Mungkin bisa 10.000, mungkin bisa 15.000, termasuk dengan anak-anak. Kalaupun mungkin mereka punya uang, kalaupun mereka ada uang untuk membeli roti bagi orang banyak itu, toko mana, warung mana, rumah makan mana yang bisa menyediakan 15.000 atau 5.000 roti untuk orang banyak sehingga mereka bisa makan sampai kenyang. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan di ayat yang ke-17 dikatakan oleh murid-murid pada waktu itu, Tuhan, yang ada pada kami ini cuman 5 roti dan 2 ikan saja. Hanya itu. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan bagi orang sebanyak ini? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam logika murid-murid Yesus pada waktu itu adalah lebih mudah untuk menyuruh orang banyak itu pulang daripada harus memberi mereka makan sampai kenyang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali sama seperti murid-murid Yesus. Dalam kondisi terbatas, dalam kondisi sulit, seringkali kita juga merasa bahwa mustahil untuk kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi serba terbatas, seringkali kita merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Dalam kondisi yang sulit dan terbatas, seringkali kita merasa tidak perlulah untuk melayani, tidak perlulah untuk mengabdi kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, kadang kita mulai berhitung ini dan itu. Ketika kita diminta oleh Tuhan untuk melayani Dia, ketika kita diminta oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, tidak jarang kita mulai menghitung-hitung apa yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi kalau kita melihat ayat ini dalam teks kita pada hari ini, sesungguhnya perintah Yesus bukanlah sebuah perintah yang mustahil. Perintah Yesus sesungguhnya adalah sebuah panggilan bagi murid-murid pada waktu itu untuk mereka boleh melakukan suatu karya yang besar dengan dampak yang besar. Perintah Yesus ini juga mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa Yesus ingin memakai kita, Yesus ingin melibatkan kita untuk terlibat dalam sebuah karya yang besar yang memberi dampak yang besar melalui gerejanya. Karena itu pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk belajar bersama-sama dari peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini. Bagaimana saudara dan saya bisa terlibat dalam sebuah karya yang besar. Bagaimana kita sebagai gerejanya bisa memberi dampak yang besar. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama untuk kita bisa terlibat dalam karya yang besar dan memberi dampak yang besar, kita perlu memiliki hati yang berbelas kasihan. Inilah yang kita bisa lihat dari kehidupan
Yesus. Yesus punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Saudara perhatikan di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14, kalau kita memperhatikan konteks dari perikop kita pada hari ini. Pada waktu itu sesungguhnya Yesus sedang dalam situasi kedukaan. Di dalam pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, di situ dikisahkan bahwa Yesus mendengar Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Yesus sedang berduka karena bagaimanapun Yohanes adalah saudaranya. Dia melihat bagaimana Yohanes dibunuh. Dia mendengar situasi yang terjadi dalam kehidupan Yohanes. Dia berduka, itu sebabnya dia mengajak murid-muridnya untuk menyingkir ke tempat yang sepi. Mungkin Yesus ingin menenangkan diri. Mungkin Yesus ingin juga supaya dia bisa terhibur oleh situasi yang sedang terjadi pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi di ayat yang ke-13 bagian B dikatakan bahwa orang banyak, ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13 bagian B. Keberadaan Yesus untuk menyingkir diketahui oleh banyak orang. Bahkan di ayat yang ke-14 dikatakan ketika Yesus baru saja mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Inilah yang terjadi pada waktu itu. Tetapi mari kita melihat di dalam ayat yang ke-14 bagian B itu bahwa orang banyak yang besar jumlahnya itu membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Sehingga Yesus pada waktu itu memutuskan untuk tetap melayani banyak orang itu. Yesus menyembuhkan mereka, Yesus menolong mereka, Yesus mengajar mereka. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Belas kasihan Yesus mengalahkan rasa duka yang terjadi di dalam kehidupannya. Kita bisa melihat di sini bahwa rasa belas kasihan itu adalah sebuah rasa yang lebih dari sekedar peduli. Tetapi di sini kita bisa melihat Yesus betul-betul merasakan apa yang dialami. Yesus benar-benar mau mengetahui, bahkan mau berbuat sesuatu untuk apa yang pada waktu itu sedang terjadi, dialami oleh orang banyak itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya sekalipun Yesus pada waktu itu sedang mengalami kedukaan, dia ingin menenangkan diri, dia ingin merasa aman, dia tetap memutuskan untuk melayani orang banyak itu. Yesus rela meninggalkan kenyamanannya, privasinya untuk memberikan pertolongan kepada banyak orang yang membutuhkan pertolongannya pada waktu itu. Dan itu semua terjadi karena hati Yesus digerakkan oleh perasaan belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa belas kasihan inilah yang pada waktu itu tidak ada di dalam diri murid-murid Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, fokus dan perhatian murid-murid hanyalah kepada apa yang menjadi kekurangan mereka, apa yang menjadi kepentingan mereka, apa yang menjadi keterbatasan mereka. Situasi inilah yang seringkali terjadi juga di dalam kehidupan kita. Kita begitu sulit untuk mau terlibat dalam karya Allah yang besar karena kita terus-menerus memfokuskan pada diri kita, pada kesulitan-kesulitan yang kita alami, pada keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, pada rasa sakit yang mungkin terjadi di dalam diri kita. Itulah sebabnya kita seringkali sulit untuk terlibat dalam karya Allah yang besar, untuk memberi dampak yang besar melalui gerejanya. Tidak usah mengambil contoh sedang mengalami kedukaan. Kadang-kadang hujan saja membuat kita berpikir kembali untuk melayani Tuhan. Hujan, di luar sana hujan, lebih baik di rumah saja daripada melayani Tuhan. Lebih baik di rumah saja daripada pergi ke gereja. Itulah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi mari kita melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus untuk orang banyak itu. Yesus tetap menolong mereka
sekalipun pada waktu itu Yesus sedang berduka, sedang ingin menenangkan diri, tetapi perasaan belas kasihan tetap membawa Yesus untuk menolong orang banyak itu. Padahal kita tahu bahwa orang banyak inilah yang nantinya akan kecewa dan meninggalkan Yesus. Orang banyak ini mereka hanya mengikut Yesus untuk mencari keuntungan pribadi. Mereka datang menemui Yesus karena ego mereka, karena kepentingan pribadi mereka. Mereka bukan orang-orang yang mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Mereka bukan pengikut yang sejati. Mereka inilah yang pada akhirnya nanti membawa Yesus sampai ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Tetapi mari kita melihat, Yesus tetap berbelas kasihan kepada mereka. Yesus tetap mengasihani mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang Yesus lakukan kita belajar bahwa untuk kita bisa terlibat dalam karya Allah yang besar, untuk kita bisa memberi dampak yang besar melalui gerejanya, kita perlu memiliki perasaan belas kasihan. Sebab tanpa rasa belas kasihan tidak mungkin kita bisa terlibat dalam karya Allah yang besar. Ketika kita masing-masing sibuk dengan kepentingan diri kita, dengan ego kita masing-masing, dengan kesulitan-kesulitan kita, memikirkan keterbatasan-keterbatasan diri kita, mengasihani diri kita, kita tidak akan pernah bisa terlibat untuk karya Allah yang besar. Tetapi ketika kita membiarkan hati yang berbelas kasihan Allah nyatakan dalam kehidupan kita, di saat itulah kita bisa terlibat dalam karya Allah yang besar. Karena ya biarlah hati kita terbuka untuk belas kasihan Allah tetap tinggal di dalam hati kita. Sehingga bukan ego kita, bukan kepentingan diri kita yang timbul, yang kita senantiasa pikirkan di dalam kehidupan kita. Inilah hal yang pertama yang kita bisa lihat dari kisah 5 roti dan 2 ikan ini. Kita perlu memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Hal yang kedua, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Sejenak saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua menjadi kenyang. Mereka semua makan sampai kenyang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan dikatakan di dalam ayat yang ke-19 menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak itu. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, semua orang itu makan sampai kenyang. Orang banyak itu bisa makan sampai kenyang. 5.000 orang dikenyangkan. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, ada sisa 12 bakul, ada sisa 12 keranjang. Saudara, mari lihat apa yang terjadi ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 orang itu, memberi makan banyak orang itu. Yesus tidak tinggal diam. Yesus tidak berpangku tangan. Ketika Yesus meminta murid-muridnya untuk terlibat dalam karya Allah yang besar, untuk memberi dampak yang besar, Yesus tidak hanya berpangku tangan, Yesus tidak hanya tinggal diam. Perhatikan bahwa Yesuslah yang memberi mereka makan, bukan murid-murid. Murid-murid hanya membagikan, tetapi Yesuslah yang menjadi sumber berkat, sumber makanan, sumber kecukupan bagi orang banyak itu. Bukan murid-muridnya, tetapi Yesuslah yang memberi mereka makan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah yang mustahil ini sesungguhnya dipakai Tuhan untuk melatih murid-murid pada waktu itu. Perintah yang mustahil ini kadang-kadang dipakai Tuhan untuk melatih kita agar senantiasa bergantung dan berharap kepada Tuhan.
Para murid Yesus pada waktu itu, mereka hanya melihat dengan pikiran mereka. Mereka hanya melihat dengan apa yang mereka bisa hitung. Mereka hanya melihat dengan apa yang mereka bisa kalkulasikan. Mereka lupa kalau mereka saat itu sedang bersama-sama dengan Yesus, yang sanggup membuat hal yang mustahil menjadi sesuatu yang tidak mustahil, yang sanggup mengubah yang terbatas menjadi tidak terbatas, yang sanggup membuat yang sulit menjadi mudah. Mereka lupa kalau mereka sedang bersama-sama dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen seringkali kita melihat dengan pikiran kita. Kita melihat dengan apa yang bisa kita kalkulasi, apa yang bisa kita hitung. Ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, seringkali kita berkata, mana mungkin Tuhan? Ini tidak mungkin Tuhan. Mana mungkin saya bisa memberikan persembahan dalam situasi pandemi? Mana mungkin saya bisa memberikan persepuluhan dalam situasi yang sulit? Untuk hidup saya saja susah. Setelah saya kalkulasi, setelah saya hitung-hitung, tidak cukup hidup dengan 90%. Ingat, kita tidak pernah hidup dengan 90%. Meskipun 10%-nya kita berikan kepada Tuhan, kita tetap hidup dengan 100%. Kita seringkali lupa bahwa Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita seringkali lupa bahwa Yesus sudah mencurahkan berkat-Nya kepada kita setiap hari. Kita lupa bahwa hidup kita ini dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan meminta kita untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kita lupa. Seringkali kita berpikir bahwa kita harus mengupayakannya sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah akibatnya seringkali kita menjadi ragu untuk ambil bagian dalam apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Kita sering lupa berkat-berkat Tuhan, sehingga kita merasa selalu kurang, tidak bisa untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kecilnya ketersediaan, kecilnya kekuatan, adanya keterbatasan membuat kita gentar, membuat kita takut, membuat kita mulai ragu akan kuasa Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali. Kita bisa belajar dari pengalaman murid-murid Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius memang tidak diceritakan, tidak dijelaskan secara rinci. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-6, dalam kisah yang sama, dalam kisah 5 roti dan 2 ikan, disebutkan bahwa pemilik 5 roti dan 2 ikan itu bukan murid-murid Yesus. Yang punya 5 roti dan 2 ikan itu adalah seorang anak. Mungkin anak ini membawa bekal atau dibawain bekal oleh orang tuanya, untuk dia bisa nikmati sendiri, untuk dia bisa makan sehingga tidak kelaparan. Dan bukan milik murid-murid Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sama seperti seorang anak kecil yang membawa apa yang dia miliki kepada murid-muridnya, demikianlah Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk menyerahkan apa yang ada pada mereka kepada Yesus. Yesus meminta supaya apa yang sangat terbatas itu, apa yang dipandang murid sebagai sesuatu yang tidak mungkin itu, dibawa kepada Kristus, dibawa kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat hasilnya. 5.000 orang diberi makan sampai kenyang. Bahkan masih sisa 12 keranjang. Saudara, kita bisa lihat kan, tidak ada mustahil bagi Tuhan bila kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan ketika kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dia Maha Sanggup. Dia adalah pribadi yang sanggup mengubah masalah menjadi berkat, mengubah apa yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah pribadi yang sanggup
untuk mencukupkan apa yang Dia minta untuk kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah-masalah mungkin kadang-kadang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu semua Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita berserah kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak membatasi kuasa Tuhan dengan keterbatasan kita. Inilah yang Yesus inginkan dari murid-murid pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah 5 roti dan 2 ikan mengajarkan kepada kita bahwa berpikir rasional, berpikir realistis, kalkulatif itu memang penting. Kita harus menghitung semuanya, itu memang penting. Tetapi jangan sampai hitung-hitungan kita, pikiran rasional kita, realistis kita akhirnya menutup kuasa Tuhan, membatasi kuasa Tuhan, membuat kita lupa akan kuasa yang tak terbatas yang Allah miliki. Kadang-kadang kita membuat kalkulasi ya, membuat program gereja, kita kalkulasi, kita hitung-hitung, wah nggak cukup, kita kurangi saja. Itulah yang seringkali terjadi. Kita mau memberi persembahan kepada Tuhan, kita hitung-hitung dulu, wah nggak cukup, kita kurangi saja. Ya 9% gak apa-apa lah kalau gak 10%. Kan masih banyak. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi apa yang Yesus kisahkan atau Yesus teladankan kepada kita pada pagi hari ini mengingatkan kita. Membuat kalkulasi memang penting. Tetapi jangan sampai kita lupa bahwa ada karya Allah yang besar. Ya, oleh karena itu kita perlu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab apa yang sangat terbatas di tangan manusia, ketika diserahkan kepada tangan Tuhan yang tidak terbatas, maka kita bisa melihat perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan kerjakan, yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak cukup berkalkulasi, tapi kita perlu berserah kepada Tuhan. Kalau kita hanya mengerjakan apa yang bisa kita hitung menurut akal pikiran kita, kalau kita hanya mau mengerjakan apa yang bisa kita kalkulasi, maka kita hanya bisa mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan manusia, tidak lebih. Kisah 5 roti dan 2 ikan ini mengajarkan kepada kita, kalau kita hanya mengerjakan apa yang bisa kita kalkulasi, kalau kita hanya bisa mengerjakan apa yang bisa kita hitung, ya sudah, selamanya kita akan mengerjakan pekerjaan manusia saja, tidak lebih daripada itu. Karena kita tidak pernah melibatkan Allah. Karena itu kalau kita merasa terbatas, kalau kita merasa tidak mampu, ya ayo melibatkan Tuhan, ayo berdoa, ayo berlutut, ayo bekerja bagi Tuhan. Kalau terbatas lalu kita membatasi semuanya, ya kita hanya mengerjakan itu-itu saja. Dari tahun ke tahun gereja akan seperti itu-itu saja. Dari tahun ke tahun kehidupan kita akan seperti itu-itu saja. Karena kita hanya mengerjakan apa yang dapat kita hitung dan apa yang dapat kita kalkulasi, tanpa mau menyerahkannya kepada Tuhan. Tetapi mari lihat, ketika kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan bisa membuat hal yang terbatas menurut kita menjadi tidak terbatas. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau memakai setiap orang percaya yang rela menyerahkan dirinya dan apa yang ada padanya untuk terlibat dalam karya yang besar. Sekecil apapun apa yang kita miliki, seterbatas apapun yang kita punya, ketika kita mau menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan bisa memakainya untuk perkara-perkara yang besar. Karena itu mari kita belajar dari pengalaman murid-murid Yesus ini. Miliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan mari bersandar kepada Tuhan. Bersandar itu bukan menyerah. Bersandar itu berlutut, berdoa, meminta. Dan percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup mengerjakan apa yang terbatas. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama.
meresponi kebenaran firman Tuhan. Biarlah seluruh kerinduan hati kita serahkan kepada Tuhan. Mari katakan, Tuhan, inilah rindu. Segenap hatiku menyembahmu Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan setia
Tuhan dengarlah doa kami. Kami mau belajar memberikan hati kami, jiwa kami, seluruh kehidupan kami bagi Engkau ya Yesus. Bersyukur untuk hal-hal besar yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kami. Meski terkadang kami harus melewati situasi yang sulit, melewati keadaan yang tidak mudah, tapi kami dipanggil untuk turut serta dalam panggilan yang ilahi, untuk boleh terlibat dalam karya yang besar, yang memberi dampak yang besar bagi kehidupan gereja Tuhan. Kami terus mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam langkah hidup kami. Berkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Biarlah campur tangan Tuhan menolong kami, menguatkan kami, meyakinkan kami untuk kami terus melangkah. Ajari kami Tuhan seperti murid-murid Yesus yang belajar percaya akan pertolongan Tuhan. Kami percaya ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada karunia Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan atas gereja ini. Sehingga dalam keadaan apapun, pelayanan pekerjaan Tuhan boleh terus dikerjakan. Kami terus berdoa Bapa, Engkau memberkati juga bangsa kami. Kami percaya Tuhan sampai saat ini Tuhan masih terus bekerja, memberikan lawatan, menyatakan kuat kuasa Tuhan atas bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh terus dipulihkan. Kami percaya Tuhan pandemi ini boleh berakhir oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapa, Engkau juga boleh melawati setiap umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati apa yang menjadi pergumulan kami saat ini ya Tuhan. Berkati apa yang menjadi kebutuhan kami, bahkan masa depan keluarga kami. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah datang terlambat. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Seluruh doa kami panjatkan kehadiran-Mu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat Allah, kasih dan pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.